Anak-anak, kita mulai. Sebelumnya Pak Rohman ingin ngecek dulu ya, ngecek suara anak-anak apakah mendengar, kira-kira mendengar ya semuanya ya. Alhamdulillah sudah mendengar. Baik, jangan lupa untuk anak-anak absen. Baik, kita mulai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu tatap muka di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita syukuri nikmat Allah dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu kita ilmu yang barokah, manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita dijauhkan dari berbagai penyakit ya, selalu diberikan kesehatan ya. Kemudian kita berdoa pada orang tua kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita ya, dijauhkan dari berbagai bahaya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa mudah-mudahan sekolahnya bisa tatap muka di kelas ya. Pak Roman kangen dengan kalian tatap muka di dalam kelas. Nah mudah-mudahan ini nanti ya di bulan depan dan bisa ya tatap muka, mudah-mudahan saja. Amin ya. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita belajar, walaupun di ruang ini, di ruang virtual ini kita tetap bisa belajar. Amin. Baik anak-anak, kita membaca Fatihah kemudian membaca juz amma. Silahkan dibuka juz ammanya. Apakah sudah membawa juz ammanya? Nah, kita membaca dulu Fatihah. Liridai wa fi syafaati Rasulillah wa fi karamatilah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi. Syalilallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari surat Anas ya. Bukunya seperti ini atau bisa Al-Quran atau juz amma. Baik, kita mulai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabin wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala du'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i wash-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil munqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, surat-surat di dalam Al-Quran ini, ya, Allah mengijabai apa yang jadi hajat kita pada hari ini. Tentunya ilmu kita mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat.
bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita hari ini akan belajar terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo semuanya ikuti, dibuka halaman 10 dan 11. Halaman 10 dan 11 ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Di halaman 10 amati gambar cerita ya. Nah, itu nomor 1 itu gambar anak sedang melihat apa itu? Kira-kira apa? Bulan ya. Ciptaan Allah ya. Nah, itu gambar 1 tentang Allah. Anak-anak sedang melihat ciptaan Allah berupa apa? Bulan ya. Kemudian yang kedua, ada gambar anak sedang iya betul mengasihi anak ayam ya. Ayam adalah ciptaan Allah ya, maka diberi makan. Kemudian yang ketiga itu ada gambar apa? Ayam sedang apa itu? Ya, ayam sedang berkokok ya, kira-kira berkokok itu karena melihat matahari mulai apa? Terbit pagi hari itu. Nah, itu siapa yang menerbitkan matahari? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 4 itu ada gambar anak sedang apa? Belajar, bersekolah ya. Tatap muka di sekolah, di ruangan, di kelas ya. Di situ ada bapak guru sedang memberi penjelasan kepada anak-anaknya ya, anak didiknya. Di situ ada 2 laki-laki, ada 2 perempuan. Nah, muridnya ada 4, gurunya 1. Ini sedang belajar tentang apa? Memahami iman ya kepada Allah. Jadi belajar agama. Nanti penjelasan itu anak-anak tulis di gambar 1, 2, 3, 4 itu ya bawahnya ya. Ya, itu nanti anak-anak menulisnya di situ. Baik, di halaman 11, anak-anak. Coba lihat di halaman 11 anak-anak. Nomor 1 itu ada 3.2. Ini tujuan kita. Jadi harapan pembelajaran ini adalah anak-anak itu harus bisa memahami ya, Allah itu ada. Melalui apa? Melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah ya, baik di rumah kalau ya di lingkungan gitu. Ciptaan Allah apa aja di gambar tadi kan ada ayam, ada matahari ya, dan yang lain-lain, semua ciptaan Allah. Iya. Yang nomor 2, anak-anak nanti harus bisa memahami makna Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Namun yang dipelajari ada 3. Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Ya, itu nanti yang kita pelajari. Kemudian 3.5. Nanti anak-anak harus mampu memahami makna iman kepada Rasul Allah. Allah itu juga punya Rasul ya anak-anak, utusan Rasul. Kemudian ada juga Nabi ya. Allah itu juga punya utusan-utusan ya. Nah, itu yang disebut Rasul dan Nabi, itu anak-anak harus nanti mampu memahaminya. Kemudian yang nomor selanjutnya adalah nanti anak-anak harus bisa mengamati pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar. Jadi nanti ada tugas ya, itu pengamatan. Apa tugasnya nanti insyaallah Pak Roman sampaikan di akhir nanti. Kemudian membaca Asmaul Husna. Lah ini nanti harus jelas Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim ya. Nah, ini kemudian harus bisa mencontohkan iman kepada Rasul
Allah. Baik, anak-anak, kita mulai yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di halaman 11, sudah melihat ya di halaman 11, judulnya beriman kepada Allah. Allah menciptakan manusia dibekali dengan akal. Dengan akal sehatnya, manusia termasuk kita ini ya anak-anak, itu bisa berpikir dan merenung. Ayo, kira-kira anak-anak bisa berpikir ya? Bisa ya, karena kita punya apa? Otak untuk berpikir dan merenung. Merenung itu menghayati, kemudian merasakan ya, kemudian bisa memahami bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita merenung, anak-anak, kita akan mendapatkan dan bisa menyimpulkan bahwa Allah itu Maha Esa dan Allah itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, sehingga dengan kekuatan itu manusia tidak bisa mengukur ya kekuatannya Allah. Manusia tidak bisa. Contoh ya, kalau ilmu teknologi kita bisa, tapi kalau terkait dengan gaib, ya misalkan roh, ya kemudian ada sesuatu yang gaib-gaib itu manusia tidak bisa mengukurnya, ya tidak bisa karena itu jangkauannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, anak-anak, dilihat di halaman 11. Beriman kepada Allah itu artinya percaya. Ayo digarisbawahi, beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Rukun itu artinya dasar. Jadi kalau rukun iman berarti dasar iman kepada Allah, ya. Lah, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Orang yang beriman disebut mukmin. Digarisbawahi, sudah ketemu ya? Orang yang beriman disebut mukmin. Mukmin, ya. Laki-laki muslim mukmin, ya. Kalau perempuan muslimah, ya, orang ya itu. Baik. Bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah adanya alam semesta beserta seluruh isinya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil imani qolal imanu antaumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya apa? Maka terangkanlah kepadaku tentang iman. Apa sih iman itu, ya? Nah, kemudian Nabi menjawab, hendaklah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat. Dan hendak engkau beriman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Itu qada dan qadar itu. Artinya iman itu artinya percaya, ya, percaya. Nah, baik. Dibuka halaman 12. Ada 6 rukun iman, ya, ada 6 rukun iman. Coba Chelsea ada nggak Chelsea di sini? Chelsea Maivita Ayu. Oh, tidak dengar. Baik. Ada 6 rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah
iman kepada qada dan qadar. Inilah anak-anak rukun iman. Jadi rukun iman itu ada 6 ya. Nah, ini dihafalkan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Ya, ini anak-anak. Nah, kepada orang yang beriman menyediakan surga yang penuh kenikmatan. Jadi orang yang beriman itu akan mendapatkan surganya Allah. Sebaliknya bagi orang yang tidak beriman, pastinya dia akan mendapatkan apa? Neraka. Ya. Oke, mudah-mudahan kita selalu tergolong menjadi orang-orang yang beriman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak. Mengenal Allah yang pertama, jadi kita harus mengenal Allah itu yang pertama melalui alam semesta. Pernahkah anak-anak melihat gunung? Pernah ya? Pernahkah anak melihat matahari? Pernah ya? Pernahkah anak-anak melihat sungai, batu, dan yang lain-lain? Pernah ya? Ya, di belakang Pak Rahman ini, ada gambar masjid. Nah, ada gambar pohon. Ini di belakang Pak Rahman. Pak Rahman ada di depan masjid di belakang pohon ini. Ya, ini adalah pohon-pohon ini adalah ciptaan Allah. Kalau ini ciptaan Allah, namanya itu adalah makhluk. Apa? Makhluk. Jadi makhluk itu adalah ciptaan Allah. Ayo digaris bawahi makhluk ya. Ada di halaman 12. Di halaman 12 ya, itu ada makhluk. Ya, itu digaris bawahi. Nah, yang menciptakan itu disebut dengan Al-Khaliq. Al-Khaliq itu artinya pencipta. Jadi yang menciptakan bumi, matahari, kemudian alam semesta ini ya, itu Allah. Nah, Allah itu disebut dengan Al-Khaliq, artinya adalah pencipta. Ya. Apa contohnya ciptaan Allah? Ya. Nah, di situ ada contohnya ada selain manusia, apa aja itu? Ada hewan, kemudian ada lagi apa yang ya matahari. Ya, betul. Nah, ciptaan Allah ini terbagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama, ciptaan yang nyata yang bisa dilihat oleh mata, kasat mata ya. Yang kedua, ciptaan yang tidak nyata. Jadi ciptaan Allah itu ada dua. Ciptaan yang nyata bisa dilihat oleh mata, dan yang kedua adalah ciptaan yang tidak nyata yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya. Yang nyata apa? Yaitu banyak ya. Yang tidak nyata apa? Yang tidak nyata seperti jin, malaikat, ya. Kemudian ada apa? Dosa, ada pahala, ada surga, ada neraka. Itu semuanya berbentuk gaib yang tidak nyata, yaitu atau disebut dengan gaib. Lah yang nyata itu dibedakan lagi, dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ya, dibedakan menjadi dua dulu ya, hidup dan mati ya, ciptaan Allah yang hidup dan mati. Ciri-ciri yang mati yaitu tidak bergerak, tidak berkembang, dan tidak tumbuh ya, itu. Sedangkan ciri-ciri yang hidup, dia itu bisa tumbuh, bisa bernafas, bisa bergerak, berkembang, dan seterusnya. Itu ciri-ciri hidup. Seperti apa? Manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuhan,
tumbuhan. Itu. Ya, tumbuhan itu bisa bergerak loh ya anak-anak. Contohnya bergerak apa tumbuhan itu? Akarnya bisa bergerak mencari sumber air. Jadi akarnya bisa bergerak, bisa tumbuh. Awalnya kecil bisa tumbuh besar-besar itu. Nah, itu. Manusia juga demikian. Awalnya bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian dewasa dan orang tua, kemudian menjadi tua. Nah, ini tumbuh dan berkembang. Hewan juga demikian, kayak gitu. Tapi kalau sesuatu ciptaan Allah yang mati tidak bisa. Misalkan batu. Kalau batu sejak zaman dulu ya bentuknya seperti itu sampai sekarang tidak berubah. Kecuali batunya diukir oleh manusia atau diukir oleh alam. Misalkan batu yang berada di pinggir pantai, pinggir sungai, tergerus air sungai, akhirnya bentuk batunya baru berubah. Atau batunya itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena sesuatu hal, misalkan dipindahkan oleh manusia atau terkena benda lain sehingga itu. Tapi namanya benda mati itu sebetulnya tidak bisa bergerak sendiri. Tapi kalau sesuatu yang hidup itu bisa bergerak, ya, bisa bergerak. Contohnya kita, ya, manusia bisa bergerak. Hewan juga bisa bergerak, tumbuhan juga bisa bergerak. Kalau air gimana Pak? Kalau air itu ya makhluk yang tak hidup. Kenapa? Dia bisa bergerak, tetapi ada perantaranya. Nah, misalkan air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Yang akhirnya airnya mengalir, bisa berjalan. Nah, itu karena ada sesuatu hal. Ada juga air itu bergerak ke atas. Kok bisa Pak? Iya, karena ada semburan dari bawah atau tekanan dari bawah. Contohnya apa? Air mancur, ya kan? Air mancur dipancurkan dari bawah ke atas. Nah, ini. Nah, benda-benda seperti itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, anak-anak, coba dilihat halaman 12. Coba kita jawab bersama. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada siapa anak-anak? Allah. Ya. Adanya alam semesta dan isinya sebagai bukti bahwa Allah itu Maha pencipta, ditulis ya, ditulis. Maha pencipta. Yang belum absen tolong absen dulu ya. Jangan sampai tidak absen ya anak-anak. Selanjutnya ya. Nomor 3. Manusia, hewan dan tumbuhan merupakan contoh makhluk makhluk hidup. Betul. Ya, makhluk hidup. Nomor 4. Allah Maha Pencipta disebut Al-Khaliq. Betul, Al-Khaliq. Ya. 5. Batu, air, dan matahari merupakan contoh makhluk tak hidup. Ya, makhluk tak hidup. Nomor 6 ya. Penciptaan dengan yang diciptakan pasti berbeda. Betul, berbeda. Contohnya apa? Misalkan tukang kursi itu membuat kursi. Tentunya wajah tukang kursi nggak akan sama dengan kursi. Ada nggak wajah tukang kursi sama dengan kursi?
Nggak ada dah. Ya, tukang buat topeng barongan misalkan. Nah, nggak mungkin wajahnya tukang buat barongan sama dengan orang yang sama dengan yang diciptakan, kan nggak mungkin itu. Nomor 7, semua ciptaan Allah disebut apa? Makhluk. Pinter, ya, makhluk. Ya. Nomor 8, malaikat, jin, setan termasuk makhluk yang tidak nampak, betul, tidak bisa dilihat atau gaib, ya, ditulis. Ya, nomor 8, malaikat, jin, setan termasuk makhluk yang tidak bisa dilihat atau gaib itu. 9, orang yang beriman itu disebut mukmin. Ya, betul, disebut dengan mukmin. Orang yang beriman disebut dengan mukmin. Ya. 10, iman itu diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan perbuatan. Jadi kalau anak-anak iman kepada Allah, maka laksanakan apa yang jadi perintah Allah. Ya, sholat, ayo sholatnya harus tertib. Kemudian kalau kita punya rezeki, kita bersedekah, ya, insya Allah akan tambah barokahnya. Besok hari Jumat kita akan adakan santunan. Jadi santunan anak-anak itu nanti akan kita salurkan, mudah-mudahan menjadi barokah dan yang kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Kemudian anak-anak selalu beri kesehatan, apa yang jadi cita-cita bisa tercapai. Amin. Semua hajatnya bisa terkabul. Amin ya rabbal alamin. Baik, iman kepada Allah melalui ciptaannya, apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya, oke, baik. Kalau tidak, kita lanjut, ya. Kita lanjut pada mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah kitab suci umat Islam. Al-Qur'an itu diturunkan di kota Mekah. Ya. Ditulis kalau belum paham, ya. Al-Qur'an itu diturunkan di kota Mekah. Ya. Al-Qur'an itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan atau kita kenal dengan sebutan nuzulul nuzulul Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu diciptakan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, ya. Ada, Arman ulangi, ada 30 juz, kemudian ada 114 surat, ada 6.236 ayat. Ini Al-Qur'an ini diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung 30 juz, tapi sedikit demi sedikit, ya. Oke. Al-Qur'an ini diturunkan sebagai pedoman umat manusia.
orang yang belajar Al-Quran itu bernilai ibadah. Mengenal Allah melalui Al-Quran ini agar manusia itu bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quran ini ya merupakan kitab suci wahyu ilahi untuk manusia. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa alam semesta dan segala isinya itu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penjelasan-penjelasan itu tentang alam semesta ini di Al-Quran sangat banyak anak-anak. Seperti surat Al-Alaq, Al-Falaq ya. Itu kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Alaq dan seterusnya itu ada. Seperti dalam Quran surat Al-An'am ayat 102. Itu artinya adalah Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Apa artinya? Artinya adalah itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, penciptaan segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah memelihara segala sesuatu. Ya, ini anak-anak. Jadi kalau kita itu yakin bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk sebagai pedoman hidup bagi manusia, dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa penciptaan alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna. Ya, penyempurna. Nah, itu. Baik. Coba anak-anak melihat di halaman 14. Tidak? Di halaman 14 kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Jadi yang pertama tadi kita mengenal Allah melalui ciptaannya, dan yang kedua adalah kita mengenal Allah melalui kitabnya, salah satunya adalah Al-Quran, dan yang ketiga kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Ya, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Allah itu maha sempurna. Untuk memperkuat iman kita kepada Allah, kita wajib mengenal Asmaul Husna. Nah, ini di dalam hadis dijelaskan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina wa isma'i man mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Artinya Allah mempunyai 99 nama, yakni 100 kurang 1. Barang siapa menghafal, maka ia termasuk surga ya. Jadi barang siapa yang menghafal Asmaul Husna, nah, itu nanti akan dimasukkan surga Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Nana. Ya. Terus yang kita pelajari hari ini ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Allah itu maha melihat. Iya, Allah itu maha melihat. Segala sesuatu yang ada di bumi ini itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia itu bersembunyi dimanapun berada, pasti akan
ketahuan, ya. Misalkan anak-anak itu bersembunyi di kolong jembatan, pasti tetap akan ketahuan. Atau anak-anak itu bersembunyi di antariksa atau tempat yang sangat jauh, pasti juga akan kelihatan. Maka kalau Allah itu maha melihat anak-anak, kita itu mau kemanapun berada, mau berbuat buruk, ya pasti akan malu. Karena apa? Kita dilihat oleh Allah. Begitu ya anak-anak. Nah, apa hikmahnya Allah itu maha melihat? Anak-anak bisa melihat di halaman 14. 1. Menyadari bahwa Allah itu menciptakan penglihatan agar kita memperhatikan ayat-ayat dan keajaiban kerajaan langit dan bumi, sehingga perhatian kita akan menjadi peringatan. Jadi semua yang ada di bumi ini itu hanya ciptaan Allah. Begitu. Jadi kalau kita itu mau berbuat buruk, pasti akan ketahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang B, menyadari bahwa perbuatan kita yang baik maupun yang buruk dilihat oleh Allah. Kita harus menggunakan indera penglihatan kita, yaitu untuk melihat hal-hal yang baik. Misalkan mata digunakan untuk mengaji dan membaca buku. Ya, kaki kita gunakan untuk apa? Untuk berjalan di sesuatu yang baik, ke masjid, ke mushola, ya, kemudian ke pengajian, ya, itu. Nah, ini Allah akan melihatnya anak-anak, sedikit pun, ya, berapapun amal kita, Allah akan melihat. Jadi orang itu kalau yakin bahwa Allah itu maha melihat, tidak ada orang jahat, jahil pada teman tidak ada, ya, mencuri apalagi juga tidak ada, karena yakin semuanya dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-adl. Apa arti al-adl? Iya, betul. Allah Maha Adil. Lihat di halaman 15. Al-adl itu memiliki pengertian bahwa sesungguhnya Allah Maha menetapkan hukum, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini adil. Contohnya apa? Allah itu punya makhluknya. Orang Islam diberi makan, orang non Islam juga diberi makan, sama, adil kan? Karena semuanya makhluknya Allah. Nah, contohnya gini. Nah, contohnya misalkan anak-anak punya ayam di rumah, anak-anak memberi makan ayam atau hewan itu, baik itu ayamnya orang lain maupun ayamnya diri sendiri, tetap bisa makan, ya ta? Itu namanya Allah itu adil, seperti itu, ya. Bagaimana agar kita itu mewujudkan sikap adil? Ya, kita harus bersikap, bertingkah laku terhadap orang lain baik itu tidak menyakiti hati orang lain, ya. Kalau kita itu tidak mau disakiti, janganlah kita menyakiti. Kalau kita itu kalau dicubit itu sakit, janganlah kita mencubit, ya anak-anak. Kalau misalkan dipukul, kalau dipukul itu sakit, janganlah kita memukul. Itulah anak-anak, ya. Yang ketiga adalah al-azim. Al-azim itu Allah Maha Agung.
Al-Azim itu memiliki pengertian bahwa sesungguhnya Allah itu tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Kita bisa melihat keagungan Allah dengan membuka hati kita, pikiran kita, dan semua mata panca indera kita. Ayo, cobalah berpikir. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini? Ya, kita harus berpikir, piye ya carane ya? Nah, itu. Berarti kalau begitu, Allah itu Maha Agung. Ya. Maha Agung menciptakan alam semesta ini dengan sendiri, tanpa ada bantuan orang lain. Ya. Maka kita harus memujinya subhanallah, ya. Subhanallah, ya. Kok gunungnya indah, ciptaannya Allah. Ya. Kemudian melihat ciptaan Allah, ini kok cantik ya, nahlah kok cantik ya, wah ini ciptaan Allah, subhanallah. Nah ini ya, Rehan ini kok ganteng ya, nah subhanallah. Nah ini, wah gunung itu kok indah ya, subhanallah. Wah air terjun itu kok indah ya, subhanallah. Pantai itu kok indah ya, subhanallah. Kalau kita mengucapkan itu semuanya dengan ucapan subhanallah, maha suci Allah. Kita yakin semuanya itu ciptaan Allah. Maka dari itu Allah itu maha agung segalanya, ya. Baik, anak-anak sekalian, coba lihat di halaman 16. Oke. Nomor 1, bawah, ayo berlatih. Tidak? Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Ditulis. Nah, melihat. Nama-nama yang baik bagi Allah disebut Asmaul Husna. Iya, Asmaul Husna. Nomor 3, Allah memiliki Asmaul Husna Al-Adim, artinya yang maha agung. Oke. 4, berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 5, dengan mewujudkan sifat Allah Al-Basir, kita menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang baik. Ya, ditulis yang baik. Allah Maha Adil merupakan arti dari Asmaul Husna Al-Adil. Ya, Al-Adil. 7, dengan keadilan Allah, orang yang berbuat baik di akhirat akan masuk surga. Nah, pengen tahu semuanya masuk surga kan? Nah, pengen. Nah, makanya berbuat baik ya. Nah, nomor 8, ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Iya, melihat. Jadi kalau kita sholat seakan-akan kita melihat Allah, itu disebut ihsan. Ya, ihsan. 9, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Aduh.